Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ibu-ibu, saat ini kita kembali pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga KPM PKH Desa Tumpaan Baru. Dan kita di bulan ini akan masuk ke dalam materi perlindungan anak, dan kita akan membahas mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebelum kita memulaikan, saya mau tanya dulu, ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan anak? Ada yang bisa menjawab? Anak belahan jiwa. Ya, anak merupakan belahan jiwa. Benar sekali ibu-ibu. Terima kasih untuk Ibu Mercy yang sudah menjawab. Kita lihat pada materi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi kalau misalnya anak-anak kita berusia 0 bulan hingga 18 tahun, berarti dia termasuk anak menurut undang-undang. Nah, kemudian anak memiliki hak. Apakah pengertian hak anak? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak, kita baca bersama. Hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam KAH, hak-hak anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak bertumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Hak anak yang pertama, hak untuk hidup. Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Kalau masih bayi, mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lain-lain. Nah, untuk tumbuh kembang, hak untuk memperoleh potensi secara penuh, termasuk pendidikan, usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan dalam pengembangan minat dan keterampilan, dan lain-lain. Hak yang ketiga adalah hak perlindungan. Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, tidak diperlakukan kasar, dihukum secara fisik dan verbal, diganggu, digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, pemenuhan hak hidup, dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya, serta hak untuk berpartisipasi. Memberikan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat pertumbuhan anak. Meminta anak dalam mengambil keputusan, misalnya anak ini mau sekolah di mana, mau makan apa, mau berpakaian seperti apa. Berikan anak kebebasan untuk memilih atau untuk berpartisipasi pada keluarganya. Nah, menyambung mengenai hak anak dalam hak perlindungan, sebagaimana yang telah kita simak bersama cerita anak tidak mau sekolah, apakah ada ibu-ibu yang mempunyai pengalaman bahwa memiliki anak yang tidak mau bersekolah? Dari cerita mengenai anak tidak mau sekolah tadi, menurut ibu-ibu, apabila terjadi di sekitar ibu-ibu, apa yang akan ibu-ibu lakukan?
kalau ternyata ada orang tua yang seperti ibunya Nina? Ada yang bisa menjawab? Lapor pada pemerintah setempat. Lapor kepada pemerintah setempat. Bisa lapor kepada kepala desa, kepala jaga, kemudian dilanjutkan kepada kepala desa. Ya, bagus sekali untuk Ibu Mercy. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, apabila kita mempunyai masalah dengan anak, cobalah kita melihat bagaimana pencegahan agar supaya kekerasan tidak terjadi terhadap anak-anak di dalam keluarga. Ada beberapa poin yang harus kita pelajari atau kita mengerti. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, membangun komunikasi dua arah dengan anak. Jadi jangan hanya anak yang mendengarkan orang tua, tetapi orang tua juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Yang keempat, memperhatikan keluhan anak atau kebutuhan anak. Yang kelima, membantu kesulitan yang dialami anak. Keenam, anak sebagai teman berdiskusi. Ketujuh, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Kedelapan, jangan mudah panik jika menghadapi anak yang melawan. Kesembilan, memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Kesepuluh, tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Kesebelas, tidak memberikan julukan negatif pada anak. Kedua belas, tidak membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Ketiga belas, mendongeng atau bercerita untuk mengantar anak tidur. Dan ke-14, menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui membaca buku, artikel, majalah, dan lain-lain, termasuk lewat pembelajaran P2K2 yang kita lakukan saat ini. Meningkatkan relasi sosial dengan tetangga, mengikuti kegiatan keagamaan. Ke-15, melakukan kegiatan bersama keluarga, termasuk beribadah bersama. Kalau agama Kristen beribadah di gereja, agama Muslim beribadah di masjid, dan agama-agama yang lain di tempat ibadah masing-masing. Ke-16, mengenali pergaulan anak. Ibu-ibu dan bapak-bapak wajib mengetahui di mana anak itu bermain, di mana anak itu pergi berteman, dan lain sebagainya. Ke-17, mengikuti perkembangan informasi teknologi. Kita harus memantau seputar perkembangan yang terjadi di daerah kita lewat media-media cetak, media elektronik. Jadi ibu-ibu sekarang jangan hanya berpatokan pada pengalaman, tetapi harus banyak mengetahui informasi-informasi di luar sana. Nah, demikian untuk materi di sore hari ini. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga SDM PKH Desa Tumpahan Baru. Terima kasih.